Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adayuni Ratnasari. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang relevansi filsafat ilmu dalam pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyimak. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Bertrand Russell mengajukan bahwa kewarganegaraan yang baik itu harus didasarkan pada kemampuan individu untuk berpikir secara logis dan kritis mengenai masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Betul menurut saya pendapat dari Bertrand Russell ini bahwa yang namanya warga negara, seorang warga negara itu sangat penting memiliki daya pikir yang kritis dan logis supaya dapat menyelesaikan atau mengkritisi berbagai persoalan-persoalan yang ada di negaranya seperti masalah sosial, politik, dan etika. Sehingga seorang warga negara tidak terkesan masa bodoh terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negaranya. Oke, ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai materi relevansi filsafat ilmu dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, relevansi dari filsafat ilmu terhadap pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk pembangunan berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memerlukan kemampuan berpikir kritis ini untuk menganalisis isu-isu kewarganegaraan seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebijakan publik, sehingga siswa mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Yuyun Surya Sumantri yang mengajukan bahwa filsafat ilmu harus digunakan untuk menilai dan mengkritisi praktik-praktik demokrasi dalam suatu negara. Yang kedua, yaitu dalam penguatan landasan etika dan moral. Kita sudah ketahui bersama bahwa Herman Suwardi memperkenalkan konsep yang disebut dengan adab karsa, yang mana konsep ini mengedepankan pentingnya nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral dalam membentuk karakter individu. Dalam konteks PKN, etika menjadi landasan dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, sehingga peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya filsafat ilmu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, diharapkan ini dapat menjadi solusi atau dapat menjadi jalan keluar dari degradasi moral yang tengah terjadi di negara kita. Yang ketiga, tentang pemahaman epistemologi dan metode penalaran. PKN itu membutuhkan pemahaman untuk membekali siswa dalam mengevaluasi informasi terkait isu-isu publik, seperti informasi hoax atau disinformasi yang seringkali mempengaruhi partisipasi warga negara. Kita semua tahu, di era digitalisasi seperti sekarang, itu sangat banyak sekali berita-berita hoax yang kalau tidak memiliki pemahaman secara mendalam, kita sangat sulit membedakan mana berita bohong, mana berita yang asli. Maka warga negara sangat penting sekali diberikan pemahaman, diberikan bekal untuk supaya mereka itu memiliki kemampuan dalam memfilter berita-berita yang mereka terima dan mampu membedakan mana berita atau informasi yang asli dan mana berita atau informasi yang palsu. Selanjutnya, relevansi filsafat ilmu dalam pendidikan kewarganegaraan itu ada dalam pengembangan perspektif yang holistik. Filsafat ilmu mengajarkan pendekatan multidisiplin dalam memecahkan masalah, sementara PKN menuntut pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek, seperti politik, hukum, budaya, dan ekonomi. Kita sudah tahu bahwa yang namanya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mempelajari tentang tingkah laku warga negara saja. Di dalamnya terdapat ilmu-ilmu tentang politik, hukum, budaya, ekonomi, etika, bahkan psikologi. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga negara dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan isu-isu global. Lalu ada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan humanisme. Filsafat ilmu yang berbasis humanisme menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ini sejalan dengan tujuan PKN dalam membentuk warga negara yang memahami dan menghormati hak serta kewajiban mereka, baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.
Rekomendasi inovasi dari saya sebagai guru adalah saya ingin adanya sebuah inovasi yang mampu merangsang daya berpikir kritis siswa. Karena yang terjadi di lapangan yang saya rasakan, siswa itu sangat kurang dalam berpikir kritis, terutama dalam hal penyampaian pendapat. Siswa itu entah karena alasan malas atau mungkin tidak memiliki kosakata yang mumpuni dalam menyampaikan pendapatnya. Saya sempat berpikir akan sangat menarik apabila setiap sekolah mempunyai media podcast seperti yang sering dilakukan oleh para selebritis atau selebgram atau tiktokers. Karena dalam podcast itu siswa dapat lebih menyampaikan pendapatnya dengan lebih luas, rileks, dan itu akan sangat melatih kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dan berpikir kritis. Selain itu, di era digitalisasi seperti sekarang ini, podcast rasanya sangat mengikuti perkembangan zaman. Siswa pun akan lebih tertarik karena hal tersebut adalah yang pastinya sering mereka tonton di media sosial. Banyak mungkin selebgram atau seleb TikTok idola mereka yang sering melakukan podcast, sehingga mereka akan lebih tertarik dan ingin untuk melakukannya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.